Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan membahas seorang pemuda yang telah membunuh 100 orang, tapi dia dimasukkan ke syurga. Sebelum kita lanjutkan video ini, mohon dukungkan kami dalam menyampaikan dakwah ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW bahawa satu hari ada seorang pemuda. Ia adalah ahli maksiat yang bahkan sudah membunuh 99 orang. Namun demikian, dia di penghujung hidupnya ia memiliki keinginan untuk bertobat. Keinginan untuk bertobatnya ia lakukan dengan menanyakan kepada seorang pendeta tentang dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Apakah akan diampuni oleh Tuhan? Wahai pendeta, aku telah banyak melakukan dosa besar. Aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan akan menerima taubatku? Tanyanya kepada pendeta tersebut. Pendeta tersebut menjawab, tidak. Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosamu yang terlalu besar itu. Jawabnya. Mendengarkan jawabannya, akhirnya ia marah. Pemuda itu pun akhirnya juga membunuh pendeta tersebut dan akhirnya ia genap membunuh 100 orang. Namun demikian ia masih juga berkeinginan untuk bertobat, sehingga ia mendatangi orang lain, yaitu orang yang ahli ilmu. Wahai laki-laki, apakah Tuhan mau membuka pintu taubat bagiku yang telah aku membunuh 100 orang? Tegas dia. Siapa yang bisa menolak pertobatan seseorang? Tidak ada dosamu akan diampuni jika engkau bertobat sungguh-sungguh. Engkau melakukan itu sebab negerimu penuh dengan kemaksiatan. Maka pergilah ke suatu tempat bernama ini, dan di sana banyak orang ahli ibadat. Lakukanlah taubat di tempat tersebut, niscaya Allah akan mengampunimu. Jawaban ahli ilmu tersebut. Akhirnya pemuda tersebut pergi menunjuki suatu tempat yang telah ditujukan ahli ilmu itu. Namun di tengah perjalanannya pemuda tersebut jatuh sakit sehingga ia sampai wafat. Di perjalanannya ia belum sampai ke tempat yang dimaksudkan oleh ahli ilmu itu. Malaikat rahmat dan malaikat azab berdebat tentang pemuda tersebut, apakah ia masuk surga atau masuk neraka. Malaikat rahmat meyakini masuk surga sebab sudah ada keinginan bertaubat. Sedangkan malaikat azab tidak, sebab pemuda sebelumnya bertobat dan mengucapkan syahadat. Pertegahan itu akhirnya ditegahi dengan solusi mengukur jarak antara tempat pemuda wafat dengan tempat yang akan dijadikan tempat pertaubatannya. Dengan tempat pemuda wafat dan tempat di mana ia banyak melakukan maksiatnya. Ketika diukur, memang pemuda tersebut sudah lebih dekat ke tempat pertaubatannya. Akhirnya malaikat rahmat pun menang dan memastikan pemuda itu masuk ke syurga. Itulah kisah seorang pemuda yang walaupun membunuh 100 orang tapi tetap dimasukkan ke surga. Hikmahnya, sebesar apapun orang melakukan dosa, jangan diklaim atau jangan disangka orang tersebut masuk neraka. Tapi ajaklah itu untuk bertobat agar Allah mengampuni segala kesalahannya dan membawanya ke syurga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.